Berbagi mutiara hikmah dengan pemahaman salaful ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Umur Al-Mu'ina ala Sabri ala Adal Khalq, dan kita beranjak pada hal yang keempat yang bisa membantu kita dalam bersabar menghadapi gangguan manusia yang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ar-rabi, yang keempat, ayashhada annahu idza afa wa ahsan awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghishi wal gil wa talabil intiqam wa iradatis syarr. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang keempat yang bisa membantu kita bersabar dalam gangguan manusia adalah hendaknya kita melihat bahwasannya ketika kita memaafkan dan memperbaiki keadaan, maka hal tersebut membuahkan selamatnya hati kepada saudara kita dari hal-hal seperti kecurangan, kedengkian, dan balas dendam, serta keinginan yang buruk terhadap saudara kita. Wa hasalalahu min halawati al-afwi ma yazidu ladzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajilan ala manfaatis al-hasilati lahu bil intiqam adhafan mudha'afa. Dan dia akan mendapatkan buah manis dari yang namanya perminta maaf tadi, atau memaafkan orang lain, yang mana hal tersebut akan bertambah kelezatannya serta kemanfaatannya dalam waktu dekat atau dalam waktu yang akan datang atas hal tersebut, daripada dia harus balas dendam berkali lipat. Wa yadkhulu fi qoulihi ta'ala, dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Fayasiru mahbuban lillah, maka dia akan menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru haluhu halamin ukhida minhu dirhamun fa'awidha alaihi ulufan minad dananir. Dan dia juga bisa dipermisalkan ketika di suatu kondisi seseorang itu diambil 1 dirham, kemudian tiba-tiba digantikan dengan 100.000 dinar. Masya Allah. Fahina idin yafrahu bima mannallahu alaihi a'dhama farhan yakun. Maka di saat itulah dia akan menjadi seseorang yang paling bahagia, yang paling senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena betapa besar balasan yang Allah berikan. Kita lanjutkan di ta'liq dari Syekh Abdul Razak hafidhahullahu taala. Ay annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalb li ikhwanihi. Yaitu ketika seseorang ini memberikan maaf dan berbuat baik kepada seseorang yang menyakiti dirinya, maka hal tersebut akan membuahkan keselamatan hatinya terhadap saudaranya. Wa naqaihi minal ghish wa talabil intiqam wa iradatis syarr, dan akan membersihkan dari titik-titik kedengkian, kemudian ingin balas dendam dan menginginkan keburukan terhadap saudaranya. Wa hasalallahu min halawatil af ma yazidu ladzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajilan alal manfa'ah al-hasilah lahu bil intiqam. Dan dia akan mendapatkan manisnya sebuah hal yang dia memaafkan saudaranya itu, dan itu akan terus bertambah daripada dia harus balas dendam terhadap saudara yang menyakiti dirinya. Fa ba'dun nas yang takimu, sebagian manusia, kita lihat dan itu mungkin juga terjadi pada diri kita juga. Sebagian manusia dia balas dendam liyatashaffa wa yartah, yaitu tujuannya agar dia merasa terobati dan merasa lega. Wa yadunnu annahu bil intiqam
yanalur raha. Dan mereka mengira bahwa dengan balas dendam dia akan tenang gitu ya. Dia akan tenang, dia akan rehat. Lakin al-qadiyya bil aks. Akan tetapi kenyataannya bukan seperti itu, justru sebaliknya. Kama bayyana rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan oleh imam tadi, ar-rahatu fil af. Ya, lega, sejatinya rasa lega itu ada pada ketika kita memberikan maaf kepada orang lain. Rahatul insan waladdatuhu fi hadal bab, dan istirahatnya, leganya seorang manusia dan merasakan kelegaan itu adalah fil afi, dalam memberikan maaf kepada yang lain. Wala yazidul afu al-abda illa izzan, dan tidaklah seorang hamba itu memberikan maaf kepada yang lain kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan. Qad yatasawwarul insan annal afwa madalla. Sebagian kita atau manusia pada umumnya itu membayangkan bahwa memberikan maaf kepada orang lain itu bentuk kehinaan. Lakinnal af la yazidu illa izzan wa rahatan wa farhan wa unsan. Padahal dengan memaafkan itu tidaklah bertambah kecuali kemuliaan, rasa lega, dan kesenangan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Fa yashhadu hadzal maqam, maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Li'annahu idza afa yartah, karena sejatinya ketika kita memaafkan orang lain kita akan lega. Wa yakunu sadruhu fi salamati minal ghil wal hiq wal hasad. Dan dengan memaafkan kesalahan atau gangguan dari manusia yang lain, itu akan memberikan keselamatan kepada jiwanya, kepada dadanya dari hasad, dengki, dan sejenisnya. Ya'fu wa yatlubu ma'indallah. Dia memaafkan dan dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurih qalba. Maka jiwanya akan tenang gitu kan. Fahadal bab maqam adim. Pembahasan ini adalah pembahasan yang Masya Allah ya, sangat tinggi sekali dan sangat mulia. Karena nggak setiap orang itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Idza wufiqal abdu li syuhudihi. Maka ketika seorang hamba diberikan taufik untuk bisa memperhatikan hal ini, a'anahu bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala sabr ala adal khalaq, dalam bersabar menghadapi gangguan manusia yang lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi mutiara hikmah dengan pemahaman salaful ummah.